Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh kasih dan kemurahannya kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah raya Minggu pada saat ini yang juga disertai dengan perjamuan suci karena ini merupakan minggu pertama pada bulan yang ketiga, bulan Maret. Puji Tuhan, minggu pertama pada bulan ini. Puji Tuhan, segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Namun Wahyu 11 ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat 19 yang nanti akan kita perhatikan jika Tuhan izinkan kita beroleh berkat dan kemurahan dari surga dari Allah turun ke bumi di tengah perhimpunan ibadah raya Minggu sore ini. Kita telah menyelesaikan bagian yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sekarang kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 15. Judulnya saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Sangkakala yang ketujuh. Ya. Nyanyian puji-pujian Puji para Tuhan. Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat 19 itu berbicara tentang sangkakala yang ketujuh dan nyanyian puji-pujian para tua-tua. Itu judul dari Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Puji Tuhan tentang sangkakala yang ketujuh dan nyanyian puji-pujian para tua-tua. Puji Tuhan, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Puji Tuhan, kiranya dalam setiap ibadah puji-pujian yang keluar dari mulut itu, dari mulut kita masing-masing, itu menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, dalam setiap pertemuan ibadah, kiranya kita menaikkan pujian itu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Lanjut ayat yang ke-15. Ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh Ya. meniup sangkakalanya. Terus. Dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga. Ya. Katanya. Terus. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Terus. Dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Di sini kita perhatikan malaikat yang ketujuh, malaikat yang terakhir itu meniup sangkakalanya. Jelas ini berbicara tentang penghukuman dari sangkakala yang terakhir itu sendiri. Ini berbicara tentang penghukuman dari sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ke-7. Puji Tuhan. Yakni penghukuman sangkakala yang ke-7 ini melingkupi antara lain Wahyu 11 ayat 15 sampai nanti Wahyu 14 ayat 20. Amin, saudaraku. Amin. Jadi sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ke-7 itu merupakan berbicara tentang penghukuman yang melingkupi dari Wahyu pasal 11 ayat 15 ini sampai nanti dengan Wahyu 14 ayat 20. Sedangkan Wahyu 15 itu merupakan kelanjutan penghukuman dari ketujuh cawan murka Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi ada 7 kali penghukuman. 7 kali yang pertama, 3 kali 7 penghukuman. 3 kali. 7 kali yang pertama itulah penghukuman dari 7 meterai. Kemudian 7 kali yang kedua itu merupakan penghukuman dari 7 sangkakala. Kemudian 7 kali yang ketiga
itu merupakan penghukuman dari 7 cawan murka Allah. Jadi sesudah penghukuman dari sangkakala yang terakhir akan dilanjutkan dengan penghukuman dari 7 cawan murka Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, tulis saja. Sri pertama, Wahyu pasal 11 ini berbicara penekanannya pada 2 saksi Allah. Itulah Musa dan Elia. Jadi Wahyu 11 ini penekanannya tentang 2 saksi Allah. Itulah Musa dan Elia. Sedangkan Wahyu pasal 12 itu berbicara tentang mempelai perempuan Tuhan. Itu berbicara tentang mempelai perempuan Tuhan. Sedangkan Wahyu pasal 13 berbicara tentang antikris dan penyembahan yang palsu. Lalu pada Wahyu 14 nanti berbicara tentang 144.000 orang yang telah ditebus dan yang telah dimeteraikan. Jadi penghukuman dari sangkakala yang terakhir ini melingkupi Wahyu 11 dimulai dari ayat 15 sampai dengan Wahyu 14 sampai dengan ayat 20. Lanjut sampai nanti. Sedangkan Wahyu 15 penghukuman dari ke-7 cawan murka Allah. Amin. Adapun kalau kita berbicara tentang lingkupan dari penghukuman sangkakala yang terakhir, antara lain Wahyu 11 berbicara tentang 2 saksi Allah, Musa dan Elia. Wahyu 12 berbicara tentang mempelai perempuan Tuhan. Wahyu 13 berbicara tentang antikris dan penyembahan yang palsu nanti akan terjadi di situ. Bisa kita lihat nanti bila tiba nanti waktunya kita Tuhan giring sampai di sana. Lalu Wahyu 14 berbicara tentang 144.000 orang yang telah ditebus dari antara manusia, dan mereka semua menerima meterai Allah di dahi mereka masing-masing. Puji Tuhan. Lalu kita kembali membaca Wahyu 11 ayat 15. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya. Terus? Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Terima kasih. Pada saat malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, terdengarlah suara nyaring di dalam kerajaan sorga. Terdengarlah suara nyaring di dalam kerajaan sorga. Atau terdengarlah suara orang banyak dalam kerajaan sorga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Katanya ia akan memerintah sebagai raja. Tadi pada saat malaikat ke-7 meniup sangkakalanya terdengarlah suara nyaring dalam kerajaan sorga. Terdengar suara banyak di dalam kerajaan sorga. Katanya ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Di sini pada ayat 15 bagian B, ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, itulah suara nyaring yang terdengar di dalam kerajaan surga ketika sangkakala yang terakhir ditiup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Memang apabila Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, maka ia akan datang sebagai raja dan mempelai pria sorga. Peristiwa ini sangat ditunggu-tunggu oleh umat Tuhan, milik kepunyaan Allah. Amin, saudaraku. Maka kalau kita teringat ketika Yesus memasuki Yerusalem, banyak orang berseru, Hosana. Hosanalah bagi sang raja, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ketika dia Yesus tampil sebagai raja, diiringi dengan suara-suara. Itu menunjukkan bahwa Yesus akan datang sebagai raja dan dia akan memegang pemerintahannya untuk selama-lamanya. Jadi saudara, penghukuman dari sangkakala yang terakhir ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Gereja Tuhan di hari-hari ini tidak boleh lagi sibuk dengan perkara lahiriah. Tidak boleh terlena dengan berkat-berkat yang tersedia oleh kerajaan dan kemegahan dunia ini. Kita harus ingat dari mana kita asalnya, dari mana kita awalnya. Dan kita harus kembali kepada Sang Kali, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, termasuk manusia itu sendiri. Amin. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui, kerajaan Allah dimulai dari kerajaan 1000 tahun
Amin. Amin. Kerajaan Allah itu dimulai dari kerajaan 1000 tahun, suatu kerajaan penuh dengan kedamaian yang nanti dilanjutkan dengan kerajaan kekal, yakni Yerusalem baru. Yang nanti dilanjutkan dengan kerajaan kekal, yakni Yerusalem baru. Tulis saja, strip pertama Wahyu 20. Itu berbicara tentang kerajaan 1000 tahun penuh dengan kedamaian. Puji Tuhan, di dalamnya penuh dengan kedamaian. Sedangkan Wahyu pasal 21 sampai dengan Wahyu 22 itu berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu Yerusalem yang baru, kekal untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kerajaan surga itu dimulai dari kerajaan 1000 tahun penuh dengan kedamaian. Baru nanti itulah pasal 20, Wahyu 20, lalu dilanjutkan dengan Yerusalem yang baru, kerajaan yang kekal selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, kerajaan 1000 tahun damai ini jika dikaitkan dengan masa penciptaan, maka kita akan temukan dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Lihat ya, perhatikan sungguh-sungguh. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, silakan. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, langit, bumi dan segala isinya selesai. Itu ayat 1. Terus ayat 2 sampai ayat 4. Ketika Allah pada hari ke-7 terus telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, terus berhentilah ia pada hari ke-7. ya, berhenti. Hari ke-7 hari perhentian, hari Sabat. Terus Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. ya, terus Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. ya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Saya minum ya. Puji Tuhan, tadi sudah dibaca. Jadi kerajaan 1000 tahun penuh damai ini kerajaan 1000 tahun penuh damai, bahagia dan sejahtera itu masuk pada hari ke-7, hari perhentian hari Sabat. Amin, saudaraku. Itu masuk pada hari ke-7, hari perhentian hari Sabat. Penuh damai, puji Tuhan, bahagia dan sejahtera. Puji Tuhan. Hari ini, minggu pertama, lewat ibadah raya minggu ini, kita masuk pada hari perhentian. Penuh damai, bahagia, dan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah yang diberikan Allah kepada gereja Tuhan yang sempurna nanti. Dan sesudah 1000 tahun damai ini ada di jantung hati Tuhan. Sesudah selama 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun penuh damai itu ada di jantung hati Tuhan. Nanti selanjutnya akan turun ke dunia yang baru, bumi yang baru. Itulah Yerusalem yang baru. Amin, saudaraku. Jadi selanjutnya akan dibawa masuk ke dalam Yerusalem yang baru, kekal untuk selama-lamanya. Sama seperti Adam dan istrinya berada di Taman Eden. Jadi Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ke-7 itu merupakan hari ke-7, hari perhentian. Amin, saudaraku. Kemudian ayat 8 sampai dengan ayat 25 ini merupakan perikop yang baru. Ini berbicara tentang manusia dan Taman Eden. Kalau saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Amin, saudaraku. Ini ayat 8 sampai dengan ayat 22 itu berbicara tentang manusia
dan Taman Eden. Kiranya dapat dipahami sampai di sini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu kita akan buktikan lebih teliti dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 24. Baca dulu. Demikian firman Tuhan. Jadi ada perikop pasal 2 itu ayat 1 sampai 7 itu perikop dari kelanjutan dari pasal 1. Sedangkan ayat 8 sampai ayat 25 itulah perikop pada pasal yang kedua. Diakhiri pada ayat 25, ayat 8 sampai 25. Itu berbicara Taman Eden, manusia dan Taman Eden. Sedangkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 itu berbicara tentang hari ke-7, hari Sabat, hari perhentian Tuhan hari perhentian Tuhan. Penuh dengan damai. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Rupanya masih ada ayat 8 sampai dengan ayat 25. Karena akan lanjut dari kerajaan 1000 tahun, akan lanjut di bawah sampai kepada Yerusalem yang baru. Kota Yerusalem baru itu kota kudus, kota mempelai. Apa mempelai? Nikah. Amin, saudaraku. Maka sangat sesuai sekali dengan masa penciptaan Tuhan. Semua Alkitab ini terdiri dari 66 kitab. Isinya ada 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya satu dengan yang lain saling berkaitan. Diawali dengan kitab Kejadian, itulah nikah Adam. Dan diakhiri dalam kitab Wahyu, itulah nikah Kristus dengan mempelai perempuannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari baca dulu. Ayat 21 sampai dengan ayat 24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Ayo tidur nyenyak. Amin. Tidur nyenyak. Amin. Tidur nyenyak. Masuk dalam pengalaman kematian. Tidak ada lagi rasa. Manakala kita mengalami satu pergumulan yang begitu hebat, persoalan yang menghimpit, suatu ujian yang begitu berat, tidak lagi ngomel, tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Saya ini bukan lagi sedang menghipnotis, tetapi saya hanya menghimbau tidur nyenyak. Puji Tuhan. Terus? Ketika ia tidur, Ya. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Ya, terus? Lalu menutup tempat itu dengan daging. Ya, ayat 22 sampai 24. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, Ya. dibangunnyalah seorang perempuan. Iya, berbicara nikah, Yerusalem baru, mempelai Tuhan. Terus? Lalu dibawanya kepada manusia itu. Iya, terus? Lalu berkatalah manusia itu, Iya. inilah dia, tulang dari tulangku. Kesatuan, mempelai itu berbicara kesatuan. Nikah yang dipersatukan itu mempelai, tulang dari tulangku. Terus? Dan daging dari dagingku. Terus? Ia akan dinamai perempuan. Iya. Yang diambil dari laki-laki. Ayat 24 terus? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Terus? Dan bersatu dengan istrinya. Ya. Hingga keduanya menjadi satu daging. Puji Tuhan. Jadi ayat ini, ayat yang sudah dibaca ini jelas berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, yakni mempelai perempuan Tuhan. Itulah Yerusalem yang baru. Kekal sampai selama-lamanya. Jadi setelah 1000 tahun damai, kerajaan Allah itu dimulai dari kerajaan 1000 tahun damai sampai kepada Yerusalem baru, mempelai Tuhan. Laki-laki dan perempuan dipersatukan. Nanti kita suatu kali nanti akan terjadi perjamuan malam kawin anak domba, pesta nikah anak domba. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi ayat 8 sampai dengan ayat 25 ini berbicara singkatnya ayat 8 sampai ayat 25 berbicara tentang Yerusalem baru, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Lanjut kita akan melihat kembali, kita memeriksa Wahyu pasal yang ke-11 ayat 15. Puji Tuhan. Ya. Kita bersyukur Tuhan memberi suatu pengertian supaya kita memiliki hikmat. Oleh hikmat ini nanti kita bisa
membedakan antara yang baik dan yang jahat. Segala persoalan selesai. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 11 ayat 15 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Terus? Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Ya. Katanya terus. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Terus? Dan Dia yang diurapinya. Ya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kembali saya sampaikan bahwa malaikat yang ketujuh tadi meniup sangkakalanya. Malaikat ketujuh meniup sangkakalanya. Maksudnya ialah firman Allah diperdengarkan untuk menguduskan gereja Tuhan, untuk menguduskan kehidupan saya dan saudara, sampai akhirnya siap untuk masuk pada pemerintahan Allah yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan sendiri mengajari akan hal itu kepada kita. Di dalam Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6, coba saudara kita lihat dulu, periksa sedikit saja. Matius pasal yang ke-6, ayat 9 sampai dengan ayat 10, baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Karena itu berdoalah demikian. Berdoa. Tuhan ajari kita dalam hal berdoa. Jangan kita berharap berdoa untuk yang lain-lain. Tetapi yang pertama kali Tuhan ajarkan kita di dalam doa. Di dalam doa kita mohonkan kepada Tuhan adalah tentang ayat 9 sampai 10. Yaitu Bapa kami yang di sorga, Bapa kami namamu. yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kalau nama Tuhan dikuduskan, berarti orang itu harus hidup dalam kekudusan. Maka orang yang menguduskan kalau dia berkata dikuduskanlah namamu, berarti dia hidup dalam kekudusan Allah. Maka nama Tuhan dikuduskan. Sesudah itu, Datanglah kerajaanmu. sesudah pengudusan barulah datanglah kerajaanmu. Terus, Jadilah kehendakmu. jadilah kehendakmu. Terus, Di bumi seperti di sorga. itulah kerajaan kekal. Puji Tuhan. Tuhan juga ajari kita untuk menguduskan nama Tuhan. Berarti kita harus hidup di dalam pengudusan. Firman yang sudah diperdengarkan. Sangkakala sudah ditiup. Untuk menguduskan kita. Sesudah pengudusan itu, kita layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudaraku, suara yang nyaring mengandung suara yang nyaring itu tadi mengandung kerasnya penyucian yang dikerjakan oleh firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Jadi kesimpulannya tadi, suara yang nyaring itu mengandung kerasnya penyucian yang dikerjakan oleh firman Allah dalam urapan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-19, pada saat Allah turun ke atas gunung Sinai, sangkakala ditiup. Selain disertai dengan asap yang padat dan api dan kilat, juga ada bunyi sangkakala. Semakin lama, bunyinya semakin keras. Untuk menguduskan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Di dalam urapan Roh El Kudus. Bagaikan 2 Timotius 4 ayat 2. Bagaikan 2 Timotius 4 ayat 2. Puji Tuhan. Apakah firman ini berarti bagi saudara? Dengarkanlah baik-baik. Terimalah pengudusan oleh firman yang berkuasa. Puji Tuhan. 2 Timotius 4 Puji Tuhan. Ayat 2. Terus baca.
Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca judulnya dulu? Penuhilah panggilan pelayananmu. Ya, terus? Beritakanlah firman. Ya, beritakanlah firman bagaikan sangkakala yang ditiup. Terus? Siap sedialah, Ya. baik atau tidak baik waktunya. Terus? Nyatakanlah apa Ya. yang salah. Penyucian firman itu berarti menyatakan apa yang salah. Satu, Tegurlah dan nasihati. ada teguran firman. Terus? Dengan segala kesabaran. Ada nasihat firman dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lanjut. Ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan. Boleh baca ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya. Yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya, kitab suci memberi hikmat. Kita semua sudah mendengar firman. Ada yang dari sejak kecil, ada yang sudah menjelang dewasa, ada yang sudah tua. Puji Tuhan, itu memberi hikmat. Itu memberi hikmat. Amin. Amin. Hikmat kepada kita. Terus Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. selain memberi hikmat kepada kita, juga menuntun kita kepada keselamatan tentu oleh iman kita kepada Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Harus dengan iman. Haleluya. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus dengan iman. Amin. Harus dengan yakin. Percaya dengan pengajaran mempelai. Harus dengan iman. Baru ayat 16. Terus Segala tulisan yang diilhamkan Allah. ilham Roh Kudus. Memang Itulah ilham Roh Kudus. Itulah firman yang diurapi. Terus Memang bermanfaat untuk mengajar. bermanfaat. Satu, untuk mengajar kita. Puji Tuhan. Terus Untuk menyatakan kesalahan. yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Terus Untuk memperbaiki kelakuan. untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Itulah suara yang nyaring. Itulah suara yang nyaring. Mengandung kerasnya penyucian yang dikerjakan oleh firman Allah itu. Tentu dalam urapan Roh El Kudus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, pendeknya, sangkakala yang terakhir dibunyikan disertai suara-suara nyaring dari surga. Tadi boleh dulu dibaca lagi. Wahyu 11 ayat 15, baca lagi. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Ya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Terus, Katanya, Ya. pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Ya. Dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai Ya. selama-lamanya. Jadi ini tidak usah lagi ditulis, hanya dibaca kembali supaya bisa saya terangkan. Jadi pendeknya, sangkakala terakhir dibunyikan disertai suara-suara nyaring dari surga mengiringi kedatangan Yesus sebagai raja dan mempelai pria surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kedatangan Yesus telah didahului oleh kejadian yang pernah terjadi di bumi ini. Antara lain, satu, Allah turun di atas Gunung Sinai. Puji Tuhan. Boleh kita lihat itu sejenak dalam Keluaran pasal yang ke 20, 18 sampai 21. Silakan. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya, pasal 19
Tuhan Allah turun di atas Gunung Sinai. Kemudian ditulis kembali di Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Baca. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ya. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, Ya. kilat sabung menyambung, Menyaksikan guru mengguntur disertai kilat sabung menyambung. Satu. Terus? sangkakala berbunyi, Ya, kemudian sangkakala berbunyi, terus dan gunung berasap. dan disertai dengan awan atau asap padat. Terus Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri Ya. jauh-jauh. bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Inilah kejadian yang pertama. Puji Tuhan, di mana Allah turun di atas Gunung Sinai disertai dengan kilat sabung menyambung, sangkakala yang kedua sangkakala berbunyi, yang ketiga gunung berasap. Lalu dalam kehadiran Allah di atas Gunung Sinai itu, bangsa Israel takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19 sampai 21. Mereka berkata kepada Musa, Ya. Engkaulah berbicara dengan kami, Ya. maka kami akan mendengarkan. Ya, terus? Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, Ya. nanti kami mati. Terus? Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, Iya. janganlah takut, Ya. sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, Iya. dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, Takut akan Dia ada padamu. Terus? agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, terus? Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Puji Tuhan. Jadi, sekali lagi saya sampaikan dengan tandas. Allah turun di atas Gunung Sinai, ditandai dengan kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Ditandai dengan suatu keadaan yang begitu mengharukan sekali. Puji Tuhan, suatu keadaan yang sangat membuat riuh keadaan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kehadiran Allah di atas Gunung Sinai bukan untuk menghancurkan bangsa Israel, melainkan supaya takut akan Tuhan itu ada pada mereka. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kehadiran Allah ditandai dengan riuhnya suasana yang ada. Kiranya dapat dipahami. Demikian juga yang kedua, Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Jadi sebelum nanti kehadiran Yesus tampil sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus tampil sebagai Raja dan mempelai pria surga, maka didahului dengan dua hal yang terjadi. Yang kedua sekarang kita temukan dulu itu di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan Ya. angin keras Ya. yang memenuhi seluruh rumah Ya. di mana mereka duduk. Ada suara, ada bunyi seperti tiupan angin keras. Terus? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang Ya. bertebaran, Disertai dengan lidah api. Terus? dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, Terus? seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terima kasih. Di sini singkatnya, Roh Kudus dicurahkan. Tetapi pada saat itu, di kehadiran Roh Kudus itu ditandai dengan tiupan angin yang begitu keras, disertai dengan lidah-lidah api. Jadi suasana yang begitu riuh, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi persis seperti Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Tiupan sangkakala yang terakhir diiringi dengan suara-suara yang nyaring. Jadi bukan hanya satu suara, banyak suara mengiringi tiupan sangkakala yang terakhir itu. Amin, saudaraku. Demikian juga nanti
sebelum kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Raja sekaligus mempelai pria surga, sudah didahului dengan 2 tanda, yaitu kehadiran Allah di atas Gunung Sinai, diiringi atau ditandai dengan suatu suara yang begitu keras. Kemudian kehadiran Roh Kudus memenuhi loteng Yerusalem, memenuhi 120 orang di loteng Yerusalem. Juga diiringi atau ditandai dengan tiupan angin yang begitu keras, disertai dengan lidah-lidah api. Demikian halnya nanti kedatangan Yesus kembali sebagai Raja mempelai pria surga. Wahyu 19 ayat 5 ayat 6. Boleh baca. Dimulai ayat 5 sampai dengan ayat 7, baca. Wahyu 19 ayat 5 sampai 7, baca. Demikian firman Tuhan. Ya, baca judulnya. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Ya, ayat 5. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Ya. Pujilah Allah kita. Pujilah Allah kita Hai kamu semua hambanya. dengan suara nyaring terus, Hai kamu yang takut akan Dia. supaya supaya kita memiliki rasa takut kepada Tuhan terus. Baik kecil maupun besar. Siapapun dia harus memiliki rasa takut kepada Tuhan, Amin. supaya kita jangan mudah berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak suci di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Supaya kita tidak mudah berbuat dosa, sekalipun itu menyenangkan bagi daging. Lalu lanjut ayat 6 sampai dengan ayat 7, judulnya dulu. Perjamuan anak domba. Pesta nikah anak domba. Inilah kehadiran Yesus sebagai Raja nanti. Ayat 6 terus. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Suara himpunan besar orang banyak terus. Seperti desau air bah terus. Dan seperti deru guru yang Seperti hebat. dari guru-guru yang hebat terus. Katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa Iya. menjadi raja. Menjadi raja. Selain menjadi raja, apalagi ayat 7? Marilah kita bersuka cita Iya. bersorak-sorai Iya. dan memuliakan Dia. Iya. Karena hari perkawinan anak domba telah Iya, tiba, tampil sebagai mempelai laki-laki surga. dan Terus. pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, ada tanda yang sama seperti tanda pada Allah turun di atas Gunung Sinai, juga seperti Roh Kudus memenuhi loteng Yerusalem, yaitu ada suara keras dari tata Allah, yaitu suara dari himpunan besar orang banyak, seperti desau Erma, dan seperti dari guru yang hebat, mengiringi kedatangan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Jadi, saudaraku, manakala sangkakala ditiup, manakala firman Allah diperdengarkan kepada kita, biarlah kiranya diiringi dengan suara-suara yang nyaring. Maka pada saat kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, naikkanlah itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal dan kekuatan kita masing-masing. Jangan datang dengan berdiam diri. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian juga ketika Yesus memasuki Yerusalem. Yesus Raja orang Yahudi memasuki Yerusalem. Di situ juga diiringi dengan seruan, sorakan yang begitu nyaring. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Marilah kita lihat peristiwa yang pernah terjadi, dialami oleh Yesus Raja orang Yahudi di dalam Injil Markus pasal 11. Maka seorang pemain musik tidak cukup hanya memainkan musiknya, juga harus diiringi dengan puji-pujian suara nyaring. Bukan hanya singer, pemain musik saja juga yang bertugas di dalam rumah Tuhan harus menaikkan puji-pujian dengan suara yang nyaring.
yang bertugas di Indofokus tanpa terkecuali, besar dan kecil, tanda bahwa kita memiliki rasa takut kepada Tuhan. Tanda bahwa kita memiliki rasa takut kepada Tuhan. Puji Tuhan. Perhatikanlah Markus pasal yang ke-11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Silakan judulnya. Demikian firman Tuhan. Judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Puji Tuhan. Haleluya. Terus orang-orang yang berjalan di depan ya, dan mereka yang mengikuti dari belakang ya, berseru, Hosana. Ya, orang yang mengikuti Yesus berseru Hosana. Terus Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terus Diberkatilah kerajaan yang ya, datang. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Terus Hosana di tempat yang tinggi. Terus sesampainya di Yerusalem, ya, yang masuk ke bait Allah. Ya, puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas kerajaan Allah itu dimulai dari kerajaan 1000 tahun penuh dengan kedamaian. Nanti akan dilanjutkan sampai kepada Yerusalem yang baru, kekal sampai selama-lamanya. Manakala Yesus tampil sebagai raja di dalam kekekalan, maka disertai dengan suara seruan yang luar biasa. Dan mereka berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan hanya satu suara, tapi banyak suara-suara yang nyaring di situ. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, kita lihat di dalam Injil Matius sedikit, ada satu pesan yang menarik saya baca di situ. Manakala Yesus nanti datang sebagai raja untuk selama-lamanya, tampil sebagai raja mempelai pria surga untuk selama-lamanya. Injil Matius 21, Injil Matius pasal 21 ayat 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus dielulukan di Yerusalem. Puji Tuhan. Boleh baca ayat 3 mulai sampai ayat yang ke-5. Dan jikalau ada orang menegur kamu, ya, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ayat 4. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Iya. Katakanlah kepada putri Sion. Katakanlah kepada putri Sion, mempelai Tuhan. Terus, lihat, ya, rajamu datang kepadamu. Rajamu datang kepadamu. Terus, ia lemah lembut. Dan mengendarai seekor keledai. Ya. Seekor keledai beban yang mudah. Perhatikan di sini. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Yesus akan tampil kembali sebagai raja dan mempelai pria sorga. Untuk kali yang kedua, dia tampil sebagai raja dan mempelai pria sorga untuk mempelai Tuhan, Gunung Sion. Amin. Kemudian, ia lemah lembut. Kalimat ini sangat menyentuh hati saya. Ia lemah lembut. Kalimat ini cukup menyentuh hati saya. Itu sebabnya saya membawa saudara untuk membaca ayat yang ke-5 ini. Ia lemah lembut. Pernyataan ia lemah lembut menunjukkan bahwa Yesus telah selesai mengerjakan pekerjaannya di kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Datang, dia berkata kepada saya dan saudara, datanglah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati.
Jadi pernyataan lemah lembut ini menunjukkan suatu kurun waktu di mana Tuhan sebetulnya sudah mempersiapkan semuanya itu di atas kayu salib. Mempersiapkan semua ini dari awal sampai akhir. Semuanya itu sudah dipersiapkan di atas kayu salib. Itu arti ia lemah lembut. Amin, saudaraku. Jadi tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Salomo, seorang yang penuh hikmat, juga mengakui di dalam tulisannya dalam suratan Amsal, tulisan di dalam kitab Amsal, ada 4 hal yang tak bisa dipikirkan, yang tidak bisa dipikirkan oleh Raja Salomo. Jalan-jalan Tuhan tidak terselami. Ia lemah lembut. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian ia mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Biarlah kiranya juga kita lemah lembut dan rendah hati. Bagaikan keledaimu mudah. Orang-orang muda, suratan Petrus berkata, kiranya lemah lembut dan rendah hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lihat praktek lemah lembut dan rendah hati. Markus pasal 11 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Baca kembali judulnya supaya nanti kita mengerti, supaya jangan berpikir yang lain. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Puji Tuhan, ini praktek lemah lembut dan rendah hati. Markus 11 ayat 7 sampai 8. Baca mulai ayat 6 terus. Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Ya. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Relakanlah hatimu. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Terus? Dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Ya. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Terus? Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Terus? Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau Ya. yang mereka ambil dari ladang. Puji Tuhan. Lihat praktek lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, di sini ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, mereka mengalasinya dengan pakaian mereka, mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Yang kedua, menghamparkan pakaiannya di jalan. Yang ketiga, menyebarkan ranting-ranting di jalan yang akan dilalui oleh Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, kita awali untuk melihat menghamparkan pakaiannya di jalan. Pakaian yang dihamparkan di tengah jalan yang akan dilalui oleh Yesus, itu pakaian yang dibuka. Jadi membuka baju lalu dihamparkan. Tetapi ketika Yesus lewat, tentu pakaian itu diambil kembali. Tuhan tidak suka pengikutan seperti ini. Amin, saudaraku. Yang kedua, menghamparkan ranting-ranting. Puji Tuhan, di jalan yang akan dilalui oleh Yesus ke Yerusalem. Saudara, ranting-ranting yang dihamparkan ini tidak lama bertahan, akan berubah menjadi kering. Tetapi yang Tuhan mau, bagaikan pakaian yang dialaskan, mengalaskan keledai itu dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Biarlah kiranya kehidupan kita ini ditunggangi oleh Tuhan lewat ibadah pelayanan dalam penggembalaan ini, sampai membawa kita masuk ke Yerusalem yang baru, masuk dalam pesta nikah anak domba. Amin. Puji Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kalau hanya buka baju taruh lalu setelah Yesus lewat kita pakai kembali, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Tuhan mau supaya terus menunggangi kehidupan kita, menunggangi ibadah dan pelayanan ini, menunggangi penggembalaan ini, sampai dibawa masuk dalam pesta nikah anak domba.
Tuhan kita lemah lembut, maka kita pun harus lemah lembut dan rendah hati. Berbicara tentang lemah lembut, berbicara tentang dalam satu kurun waktu di mana Tuhan mempersiapkan semua rencana yang indah dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo, siapa yang mengalaskan pakaiannya di atas keledai, berilah diri untuk ditunggangi oleh Tuhan. Beri dirimu ditunggangi oleh Tuhan. Sampai betul-betul kita dibawa masuk ke dalam Yerusalem yang baru, kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.